Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Inayah Nur Zakirah, mahasiswi semester 5 program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan menganalisis beberapa ayat Al-Qur'an dalam aspek balaghah. Analisis pertama yakni surat Al-Imran ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Barakallahu lazim, yang artinya sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pada ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa seorang ayah itu serupa dengan penciptaan Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Hal ini menegaskan bahwa penciptaan Nabi Isa bukanlah hal yang mustahil bagi Allah, di mana Allah lah sang pencipta semesta alam. Kemudian, mengapa pada ayat ini digunakan kata kamasalil dibanding kata mislu, di mana kedua kata ini memiliki arti yang sama. Jadi, pada ayat ini digunakan kata kamasali karena lebih mengacu pada perumpamaan yang lebih spesifik yang biasanya digunakan untuk memberikan pelajaran atau makna yang mendalam. Sedangkan mislu hanya berarti keserupaan biasa dalam arti kesamaan atau karakteristik. Jadi, penggunaan kamasali dalam ayat ini menekankan perumpamaan sebagai pelajaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni penggunaan kamasali Adam pada ayat ini menyederhanakan konsep yang sulit dipahami, yaitu kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah dan membandingkannya dengan penciptaan Adam. Penggunaan kata khalaqa pada ayat ini memberikan kesan bahwa penciptaan mereka adalah hasil kekuasaan dan kehendak Allah semata, yang mana dapat menciptakan makhluk tanpa batasan. Kemudian selanjutnya kata turabin yang berarti tanah atau debu, ini mengacu pada menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari bahan yang sangat sederhana. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah yang mampu menciptakan manusia dari unsur yang tidak bernilai dan menjadikannya makhluk yang mulia. Kalimat kun fayakun pada akhir ayat ini yang berarti jadilah maka jadilah ia, ini adalah contoh dari ijaz, ringkas tapi penuh makna, di mana dalam ungkapan balaghah yang menunjukkan betapa mudah dan cepatnya Allah menciptakan sesuatu tanpa proses yang rumit. Dan ini mempertegas sifat Allah yang tidak memerlukan proses panjang karena segala sesuatu akan terjadi. Baik, analisis selanjutnya yakni surat Al-Imran ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Pada ayat ini menegaskan bahwa kebenaran datang dari Allah dan Nabi Muhammad tidak perlu ragu terhadap risalah yang dibawanya. Di mana penegasan ini bertujuan untuk memperkokoh keyakinan Nabi Muhammad SAW serta menyampaikan kepada pembacanya bahwa kebenaran ini mutlak dari Allah. Mengapa dalam ayat ini digunakan kata al-haq dibanding dengan kata as-sidq, di mana kedua kata ini memiliki arti yang sama. Jadi, mengapa digunakan al-haq? Karena maknanya lebih luas dan mencakup kebenaran secara mutlak, universal, dan berasal langsung dari Allah. Berbeda dengan as-sidq, di mana ia hanya berarti kebenaran dalam ucapan. Jadi, penggunaan al-haq dalam ayat ini menegaskan kebenaran yang pasti dan tidak terbantahkan, sesuai dengan konteks ayat yang membahas otoritas Allah. Kemudian, mengapa dalam ayat ini digunakan kata al-mumtarin dibandingkan kata al-murtabin, yang mana kedua kata ini juga memiliki arti yang sama.
Jadi di mana dalam ayat ini digunakan kata al-mumtarin karena lebih sesuai dengan konteks keraguan yang disertai perdebatan atau pertentangan terhadap kebenaran dibandingkan dengan al-murtabin yang hanya menggambarkan keraguan fasid. Jadi, kata al-murtabin ini menegaskan sikap keras kepala sebagian pihak yang tidak hanya ragu, tetapi juga mempertanyakan dan memperdebatkan kebenaran wahyu Allah. Kemudian, penggunaan kalimat fala takum minal mumtarin pada ayat ini memberikan ketegasan sekaligus menanamkan keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pembaca bahwa tidak ada ruang untuk keraguan terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Jadi tidak perlu diragukan lagi atas wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analisis selanjutnya yakni Quran surat Al-Imran ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadaku, maka katakanlah Nabi Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermuhabalah agar laknat Allah ditimpakan kepada para pendusta. Pada ayat ini, ajakan Nabi Muhammad untuk muhabalah kepada ahlul kitab yang masih berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam. Maksud muhabalah pada ayat ini itu adalah cara untuk mengakhiri perdebatan di mana adanya kedua belah pihak yang berselisih dan mereka memohon kepada Allah agar laknat ditimpakan kepada pihak yang berdusta. Kemudian, mengapa dalam ayat ini digunakan kata hajjaka dibandingkan dengan kata jadalaka? Di mana kedua ayat ini memiliki arti yang sama. Jadi, dalam ayat ini digunakan kata hajjaka karena kata ini menunjukkan perdebatan serius yang berlandaskan argumen, terus sesuai dengan konteks perdebatan teologis tentang Isa. Sementara jadalaka ini lebih umum dan bisa merujuk pada perdebatan emosional atau tanpa dasar yang kuat. Al-Quran menggunakan hajjaka untuk menunjukkan sifat serius dari argumen tersebut, sekaligus memberi isyarat bahwa argumen mereka akan dibantah dengan lebih kuat melalui ilmu. Di mana maksud ilmu di sini itu adalah wahyu. Kemudian, mengapa dalam ayat ini digunakan kata ja'aka dibandingkan dengan kata ata? Di mana kedua kata ini juga memiliki arti yang sama. Jadi dalam ayat ini digunakan kata ja'aka menunjukkan kedatangan sesuatu yang besar, penting, atau memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam konteks ayat ini, yang datang adalah ilmu yang berasal dari Allah. Sehingga kata ja'aka di sini lebih tepat untuk menekankan kedudukan wahyu ilmu tersebut. Sementara kata ata lebih umum dan kurang mencerminkan keagungan wahyu tersebut. Kemudian kalimat maja'aka minal ilm menunjukkan bahwa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ilmu yang datang dari Allah yang memberikan petunjuk yang jelas dan tidak terbantahkan. Kemudian frasa fakul ta'alau pada ayat ini digunakan dengan gaya ajak yang sopan, namun tegas, sementara pengulangan kata nad'u menunjukkan keadilan dan formalitas dalam ajakan tersebut untuk berpartisipasi dalam doa bersama sebagai cara untuk menunjukkan kebenaran. Kata abna anak pada ayat ini digunakan untuk menunjukkan pihak yang akan diajak berdoa bersama, yaitu anak-anak Nabi Muhammad. Sedangkan kata abna aku itu merujuk pada anak-anak dari pihak yang membantah. Begitu juga pada kalimat wanisa'ana wanisa'akum dan wa anfusana wa anfusakum untuk terlibat dalam doa bersama. Kemudian penutup dari ayat ini yaitu fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin memberikan kesan serius dan mendalam tentang pentingnya dalam memberikan firman dari Allah tentang siapa yang sah. Baik, mungkin dapat sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma